Halo sahabat menyentuh rasa. Gimana kabarnya? Bayangkan kamu sedang mendaki gunung yang tinggi menjulang. Kamu sudah sejauh ini, keringat membasahi tubuh, otot-otot terasa pegal, dan puncak masih tampak jauh di sana. Apakah kamu akan menyerah atau terus melangkah? Pernahkah kamu merasa lelah, putus asa, dan ingin sekali menyerah pada mimpi-mimpi dan tujuanmu? Rasanya seperti tak ada lagi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan. Sahabat menyentuh rasa. Merasa ingin menyerah adalah hal yang wajar. Itu adalah bagian dari proses, tanda bahwa kamu telah berjuang keras dan mencapai batas kemampuanmu. Namun, menyerah bukanlah satu-satunya pilihan. Kehidupan penuh dengan tantangan. Ada kalanya kita merasa terbebani oleh tekanan, kegagalan, dan ketidakpastian. Saat-saat seperti inilah godaan untuk menyerah begitu kuat. Kita mungkin merasa sendirian, kehilangan arah, dan tak mampu melihat secercah harapan. Mari kita kupas. 1. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Langkah menuju solusi. Di titik terendah pun, kekuatan terhebatmu tersimpan. Ketika rasa ingin menyerah menghampiri, ingatlah bahwa di sanalah letak potensi untuk bangkit lebih kuat. Langkah pertama dalam menghadapi keinginan untuk menyerah adalah dengan memahami dan mengelola masalah yang menjadi pemicunya. Seringkali, rasa ingin menyerah muncul karena kita merasa terbebani oleh masalah yang terasa tak teratasi. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengatasi masalah tersebut merupakan kunci utama. Kita akan membedah proses ini menjadi beberapa langkah konkret. Mengenali dan menuliskan masalah. Langkah pertama adalah mengakui dan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Jangan mencoba menghindari atau menyangkalnya. Semakin jujur dan spesifik kita dalam mengidentifikasi masalah, semakin mudah kita menemukan solusinya. Coba tuliskan semua masalah yang sedang kamu hadapi. Buat daftar, gunakan poin-poin, atau buat mind map, terserah metode mana yang paling nyaman bagimu. Contohnya, masalah keuangan, kekurangan dana untuk membayar tagihan, utang yang menumpuk, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Masalah hubungan, konflik dengan pasangan, pertengkaran dengan keluarga, kesulitan berkomunikasi dengan teman. Masalah kesehatan, penyakit kronis, kelelahan fisik dan mental, kesulitan tidur. Masalah karier, ketidakpuasan dengan pekerjaan, tekanan kerja yang tinggi, kesulitan promosi. Masalah pribadi, kurangnya kepercayaan diri, rasa rendah diri, kesulitan mengatur emosi. Menguraikan masalah secara detail. Setelah membuat daftar masalah, uraikan setiap masalah secara detail. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa sebenarnya masalahnya? Jelaskan secara spesifik dan objektif. Seberapa besar dampak masalah ini terhadap hidupmu? Kapan masalah ini mulai muncul? Apa yang telah kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apa yang mencegahmu untuk mengatasi masalah ini? Apa yang kamu rasakan ketika memikirkan masalah ini? Dengan menguraikan masalah secara detail, kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang akar permasalahan dan konteksnya. Ini akan membantumu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Mencari akar permasalahan. Setelah menguraikan masalah secara detail, cobalah untuk menggali lebih dalam dan mencari akar permasalahan. Seringkali, masalah yang tampak di permukaan hanyalah gejala dari masalah yang lebih mendasar.
Misalnya, kesulitan keuangan mungkin disebabkan oleh kurangnya keterampilan manajemen keuangan atau kurangnya kesempatan kerja. Konflik dalam hubungan mungkin disebabkan oleh kurangnya komunikasi atau perbedaan nilai-nilai. Dengan menemukan akar permasalahan, kamu dapat mengatasi masalah secara lebih efektif dan mencegahnya terjadi kembali di masa depan. Membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Masalah yang besar dan kompleks seringkali terasa menakutkan dan membuat kita ingin menyerah. Untuk mengatasi hal ini, cobalah untuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memecah masalah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, kamu akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengatasinya satu persatu. Contoh, jika masalahnya adalah saya merasa terbebani oleh utang yang menumpuk, pecahlah menjadi membuat daftar semua utang, menghitung total utang dan bunga, mencari solusi untuk mengurangi pengeluaran, mencari sumber pendapatan tambahan, membuat rencana pembayaran utang. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu akan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk mengatasi keinginan menyerah dan melangkah menuju solusi. Pertempuran jiwa, menghancurkan monster, membara semangat. Bayangkan dirimu berdiri di tepi jurang, angin bertiup kencang, membawa aroma hujan dan bau tanah yang basah. Di atas jurang, terbentang jalan menuju puncak, tujuanmu. Namun, di bawahmu mengintai monster-monster yang haus akan kehancuran. Mereka berbisik, menggerogoti semangatmu, ingin menjatuhkanmu ke jurang keputusasaan. Ini adalah pertempuran jiwa, perang yang tak terlihat namun sangat nyata. Monster keraguan diri, si penghancur harapan, bersembunyi di bayang-bayang pikiranmu. Ia berbisik, kau tak cukup baik, kau tak akan pernah berhasil, kau hanya beruntung, semua orang lebih pintar darimu. Ia menghancurkan kepercayaan dirimu, menanamkan benih keraguan yang tumbuh menjadi pohon ketakutan. Monster ketakutan. Si iblis penakut menggerogoti keberanianmu. Ia menciptakan skenario terburuk, menakut-nakutkan dengan kegagalan, kehilangan, dan rasa sakit. Ia berbisik, apa yang akan terjadi jika kau gagal? Kau akan kehilangan segalanya. Monster perbandingan. Si penggoda iri membandingkanmu dengan orang lain. Ia berbisik, lihatlah mereka jauh lebih sukses darimu. Kau tak akan pernah seperti mereka. Ia menanamkan benih iri hati, membuatmu merasa tidak cukup baik. Monster penolakan. Si penghukum menakut-nakutkan dengan kegagalan, penolakan, dan kritik. Ia berbisik, mereka tak akan pernah menerimamu, kau tak layak untuk dicintai. Ia membuatmu merasa tidak berharga, tidak layak untuk bahagia. Monster kemarahan. Si pengacau menggelapkan pikiranmu dengan amarah, frustrasi, dan putus asa. Ia berbisik, kenapa semua ini terjadi padaku? Aku tak pantas mendapatkan ini. Monster kelelahan. Si penyerah menyerangmu dengan kelelahan, lesu, dan rasa tidak bersemangat. Ia berbisik, menyerahlah, ini terlalu berat. Kau tak akan pernah berhasil. Monster kesepian. Si penghilang membuatmu merasa kesepian, terisolasi, dan tidak dicintai. Ia berbisik, tak ada yang peduli padamu. Kau sendirian di dunia ini. Namun, di tengah pertempuran jiwa ini, terdapat kekuatan yang tak terkalahkan. Semangatmu, sang pejuang tak terkalahkan, api yang menyala-nyala di dalam dirimu. Ia berbisik, kau lebih kuat dari yang kau kira. Bangkit dan hancurkan monster-monster itu. Untuk menaklukkan monster-monster ini, kau harus menguasai strategi perang jiwa. Hadapi monstermu. Kenali mereka, uraikan senjata mereka, dan bongkar pertahanan mereka.
hancurkan senjatanya. Bongkar sumber ketakutanmu, ganti keraguan dengan keyakinan. Bangkitkan kekuatanmu, ingat pencapaianmu, cari dukungan, dan fokus pada tujuanmu. Teriakan kemenanganmu, ucapkan afirmasi positif, visualisasikan kemenanganmu, dan bersikaplah proaktif. Perang jiwa adalah pertempuran yang tak kenal lelah. Tetapi, dengan strategi yang tepat, kau akan keluar sebagai pemenang. Kau akan keluar lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tak terkalahkan dari sebelumnya. Percayalah pada kekuatanmu, dan hancurkan setiap keraguan yang menghalangimu. Menemukan mata air harapan, mencari cahaya di tengah badai. Bayangkan dirimu berdiri di tengah padang pasir yang luas, matahari terik menyengat kulitmu, dan angin panas berhembus kencang. Di sekelilingmu hanya hamparan pasir yang tak berujung. Kamu merasa lelah, haus, dan putus asa. Tapi di tengah keputusasaan itu, terdengar bisikan lembut. Jangan menyerah, ada mata air harapan yang menunggu di depan. Mata air harapan memang tidak mudah ditemukan, tetapi dengan tekad dan ketekunan, kamu akan menemukannya. Berikut beberapa petunjuk untuk menemukan mata air harapan yang tersembunyi. Dalam diri sendiri, the inner wellspring. Kamu memiliki kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu. Mungkin kamu memiliki bakat terpendam, kenangan indah, atau keberanian yang pernah kamu tunjukkan. Coba renungkan keahlian tersembunyi. Ingatlah saat kamu berhasil membuat kue ulang tahun yang lezat, atau saat kamu berhasil menyelesaikan teka-teki silang yang rumit. Kembangkan keahlianmu itu, rasakan kembali kepuasan saat kamu berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Kenangan manis. Ingatlah saat kamu bermain bersama teman-teman di taman kanak-kanak, saat kamu tertawa lepas dan merasa bahagia. Rasakan kembali kegembiraan masa kecil itu. Keberanian masa lalu. Ingatlah saat kamu berani maju ke depan saat presentasi di kelas, atau saat kamu berani melamar pekerjaan yang kamu inginkan. Keberanian itu masih ada di dalam dirimu. Dalam hubungan, the support network. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada orang-orang yang peduli padamu dan ingin mendukungmu. Coba hubungi. Teman seperjuangan. Teman yang mengerti perjuanganmu, yang dapat mendengarkan dan memberikan dukungan tanpa menghakimi. Keluarga sebagai benteng. Keluarga yang selalu ada untukmu, yang dapat memberikan kehangatan dan kasih sayang. Mentor yang memberi bimbingan. Seseorang yang berpengalaman di bidang yang kamu minati, yang dapat membimbing dan memberikan nasihat. Dalam lingkungan, the inspiring surroundings. Lingkungan sekitarmu dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Coba cari. Alam sebagai penghibur. Luangkan waktu untuk menikmati keindahan alam. Berjalan-jalan di taman, duduk di tepi pantai, atau mendaki gunung. Seni sebagai inspirasi. Dengarkan musik yang menenangkan, lihat film yang menginspirasi, atau kunjungi museum seni. Komunitas yang mendukung. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki minat yang sama. Dalam kisah-kisah nyata, the real life beacons. Kisah-kisah orang lain yang telah melewati tantangan serupa dapat menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. Coba baca biografi tokoh inspiratif, biografi Bapak R.A. Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia, atau kisah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pelajari perjuangan mereka dan temukan inspirasi dari kisah-kisah mereka. Podcast atau video testimoni. Dengarkan podcast atau tonton video dari orang-orang yang telah sukses mengatasi kesulitan dalam hidup mereka. Menyalakan kembali semangat. Setelah menemukan mata air harapan ini, rawatlah dan peliharalah. Rayakan setiap kemajuan, istirahatlah ketika lelah, fokuslah pada solusi, dan cari aktivitas yang membahagiakan.
Ingat, harapan bukanlah sebuah tujuan, tetapi sebuah perjalanan. Merangkul kekuatan di dalam, menjadi penguasa diri. Bayangkan kamu sedang berlayar di samudra luas, dikelilingi oleh ombak besar yang menggulung. Angin bertiup kencang, menghantam layar kapalmu. Kamu merasa kecil dan tak berdaya di tengah ganasnya alam. Namun, di dalam dirimu tersimpan kekuatan yang tak terduga. Kekuatan untuk mengendalikan kapal, menavigasi badai, dan mencapai tujuan. Kekuatan itu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam dirimu. Itu adalah kekuatan mental, ketahanan, dan keyakinan. Berikut beberapa cara untuk menemukan dan membangun kekuatan di dalam diri. Mengenali dan menghargai diri sendiri. Mulailah dengan memahami dan menghargai diri sendiri. Kenali kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang kamu miliki. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, fokuslah pada perjalananmu sendiri. Coba tuliskan daftar hal-hal yang kamu sukai dari dirimu sendiri, kemampuan yang kamu miliki, dan pencapaian yang telah kamu raih. Membangun ketahanan. Ketahanan adalah kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan bangkit kembali dari keterpurukan. Untuk membangun ketahanan, latihlah pikiranmu untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Kembangkan kemampuan untuk menghadapi tekanan dan ketidakpastian. Berlatihlah bermeditasi, yoga, atau olahraga untuk meningkatkan ketahanan fisik dan mental. Memupuk keyakinan diri. Keyakinan diri adalah kekuatan terbesar yang dapat kamu miliki. Percaya pada diri sendiri, pada kemampuanmu, dan pada tujuanmu. Hindari pikiran negatif dan penghakiman diri. Gantilah dengan afirmasi positif dan dukungan batinia. Mencari dukungan. Jangan takut untuk meminta bantuan dari orang-orang yang peduli padamu. Keluarga, teman, mentor, atau terapis dapat memberikan dukungan emosional dan praktis yang kamu butuhkan. Menata kembali mimpi. Menjelajahi kemungkinan baru. Bayangkan kamu sedang membangun menara tinggi, bata demi bata, dengan penuh semangat dan tekad. Tapi tiba-tiba, gempa bumi mengguncang bumi, menghancurkan menara yang telah kamu bangun. Kamu merasa putus asa, seolah-olah semua usahamu sia-sia. Namun, di tengah puing-puing, kamu menemukan batu bata yang kuat yang dapat digunakan untuk membangun menara baru, lebih kuat dan lebih indah. Kegagalan adalah sebuah kesempatan untuk menata kembali mimpi. Mungkin tujuanmu perlu disesuaikan, strategimu perlu diubah, atau bahkan mimpi baru perlu ditemukan. Jangan takut untuk beradaptasi dan berinovasi. Berikut beberapa tips untuk menata kembali mimpi. Mengevaluasi tujuan. Coba renungkan kembali tujuanmu. Apakah tujuanmu masih sesuai dengan nilai-nilai dan passionmu? Apakah tujuanmu realistis dan terukur? Jika perlu, sesuaikan tujuanmu agar lebih relevan dengan situasi saat ini dan lebih memotivasi. Mengembangkan strategi baru. Strategi yang gagal tidak berarti bahwa mimpi tidak bisa tercapai. Coba cari cara baru untuk mencapai tujuanmu. Pelajari dari kesalahan yang telah kamu buat dan kembangkan strategi yang lebih efektif dan efisien. Menjelajahi kemungkinan baru. Terkadang, kegagalan membuka pintu menuju peluang baru yang tak terduga. Coba eksplorasi minat dan passion yang baru. Cari inspirasi dari orang-orang yang berhasil di bidang lain, dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Membuat rencana. Setelah menata kembali mimpi dan menemukan arah baru, buatlah rencana yang detail dan realistis. Tetapkan langkah-langkah yang diperlukan, tentukan target waktu, dan cari sumber daya yang kamu butuhkan. 6. Melepaskan kontrol. Menerima ketidakpastian. Bayangkan kamu sedang mengendarai sepeda di jalan yang berkelok-kelok. Kamu berusaha keras untuk mengendalikan setir dan menjaga keseimbangan. Tapi, tiba-tiba jalan menjadi kasar
dan penuh dengan lubang. Kamu merasa tak mampu mengendalikan sepeda, dan kamu mulai panik. Namun, saat kamu melepaskan kendali setir, ketika kamu membiarkan dirimu mengalir dengan arus, kamu justru menemukan keseimbangan baru dan merasakan kebebasan yang tak terduga. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Menerima ketidakpastian adalah kunci untuk menemukan ketenangan dan kebebasan. Berikut beberapa tips untuk melepaskan kontrol. Menerima keterbatasan. Sadari bahwa kamu tidak bisa mengendalikan semuanya. Ada hal-hal yang berada di luar kendalimu. Fokuslah pada hal-hal yang dapat kamu kendalikan dan terima ketidakpastian dengan hati terbuka. Menjalani proses. Kehidupan adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Jangan terobsesi dengan hasil akhir. Nikmatilah perjalanan dan belajarlah dari setiap pengalaman. Kegagalan dan keberhasilan adalah bagian dari proses. Bersikap fleksibel. Bersiaplah untuk beradaptasi dengan perubahan. Jangan takut untuk mengubah arah jika diperlukan. Fokuslah pada fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Mempercayai intuisi. Percayalah pada suara hati dan intuisimu. Terkadang, intuisi dapat memberikan petunjuk yang lebih baik daripada logika. Bersikaplah terbuka terhadap kemungkinan baru dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Menciptakan realitas baru. Menulis ulang cerita hidup. Bayangkan kamu sedang membaca sebuah buku. Kamu mengikuti cerita tokoh utama, bersimpati dengan perjuangannya, dan merasakan emosi yang sama. Tapi tiba-tiba buku itu hilang. Kamu merasa kehilangan, seolah-olah bagian penting dari hidupmu telah raib. Namun, kamu memiliki kekuatan untuk menulis ulang cerita itu. Kamu dapat menciptakan cerita baru, lebih menarik, lebih berarti, dan lebih sesuai dengan keinginanmu. Kehidupan adalah sebuah cerita yang sedang kita tulis. Kita memiliki kekuatan untuk menulis ulang cerita itu sesuai dengan keinginan kita. Berikut beberapa tips untuk menciptakan realitas baru. Membuat pilihan yang bermakna. Setiap hari, kita membuat pilihan yang membentuk hidup kita. Pilihlah pilihan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuanmu. Jangan takut untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting dan ya pada hal-hal yang membuatmu bahagia dan berkembang. Menentukan prioritas. Fokuslah pada hal-hal yang paling penting bagi kamu. Prioritaskan waktu, energi, dan sumber daya untuk hal-hal yang paling bermakna. Jangan takut untuk melepaskan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendukung tujuanmu. Bersikap proaktif. Jangan menunggu keajaiban terjadi. Ambil tindakan untuk menciptakan realitas yang kamu inginkan. Cari peluang, pelajari hal-hal baru, dan kembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Menciptakan kebiasaan positif. Kebiasaan membentuk hidup kita. Ciptakan kebiasaan positif yang mendukung tujuanmu. Bangun kebiasaan berolahraga, makan sehat, bermeditasi, dan membaca buku. 8. Merangkul kebebasan. Menjalankan kehidupan sesuai keinginan. Bayangkan kamu sedang terbang dengan pesawat. Kamu duduk di kursi dan menikmati pemandangan dari atas. Kamu merasa bebas, tanpa beban, dan bahagia. Kamu dapat melihat dunia dari perspektif yang berbeda, menjelajahi tempat-tempat baru, dan merasakan kebebasan sejati. Kebebasan adalah hak setiap orang. Kamu bebas memilih jalan hidupmu, menentukan tujuanmu, dan menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Berikut beberapa tips untuk merangkul kebebasan. Melepaskan harapan dan ekspektasi. Jangan terbebani oleh harapan dan ekspektasi orang lain. Fokuslah pada apa yang membuatmu bahagia dan berkembang. Kejar passionmu, ikuti hatimu, dan jangan takut untuk berbeda. Menerima keunikan. Setiap orang adalah unik dan memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri.
Menerima keunikanmu adalah langkah pertama untuk meraih kebebasan sejati. Jangan berusaha menjadi orang lain. Rangkul keunikanmu dan biarkan dirimu bersinar. Menciptakan keseimbangan, kebebasan bukan berarti melakukan apa saja yang kamu inginkan. Penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Berikan perhatian yang cukup untuk kesehatan, hubungan, karier, dan pengembangan pribadi. Menjalani kehidupan dengan rasa syukur. Syukuri semua hal yang kamu miliki, baik besar maupun kecil. Rasa syukur akan membuka mata hati dan membantumu merasakan kebahagiaan sejati. Perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan momen-momen di mana kamu merasa ingin menyerah. Namun, ingatlah bahwa di dalam dirimu tersimpan kekuatan untuk mengatasi kesulitan, menemukan harapan, dan menciptakan realitas baru. Percayalah pada dirimu sendiri, berani melangkah, dan jangan takut untuk menulis ulang cerita hidupmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Terima kasih